jeruji sangkar burung seperti ini. Perhatikan kurung sederhana seperti ini dengan ukuran 36 cm persegi. Dia membutuhkan sekitar 80 batang jeruji seperti ini. Bagaimana cara pembuatan jeruji ini? Sebelumnya mari perhatikan peralatan yang perlu kita gunakan. Yang pertama, peralatan yang digunakan adalah sangat sederhana sekali: gergaji, golok, kemudian pisau iris, tang kombinasi, ban dalam bekas motor, dan yang terpenting adalah pisau serutan ini. Kemudian bahan apa yang kita gunakan sangat sederhana sekali, adalah pohon bambu. Dari berbagai jenis pohon bambu bisa digunakan untuk membuat jeruji ini, tetapi yang saya anjurkan pakailah bambu jenis bambu tali karena teksturnya kenyal, lentur, dan mempunyai daya mekanis yang bagus. Bambu yang digunakan adalah bambu yang sudah berumur sekitar 1 tahun atau lebih. Langkah pertama, potong bambu ini, buang bagian ruas seperti ini. Ini harus dibuang karena bagian ini sangat keras dan tidak bisa kita pakai. Sehingga setelah dipotong adalah berbentuk seperti ini. Semakin panjang ruasan bambu ini, maka semakin bagus untuk dijadikan jeruji ini. Setelah kita potong dan kita buang ruasnya, maka kita akan dibelah menjadi sebesar kurang lebih 1,5 cm seperti ini. Langkah yang kedua adalah kita buang bagian kulit luar bambu ini, karena bagian kulit luar ini apabila tidak dibuang akan sangat sulit mendapatkan hasil dengan diameter bulat seperti ini. Kemudian kenapa bagian kulit luar ini dibuang? Karena pada saat finishing nanti tidak akan berhasil. Setelah bagian kulit luar kita buang, ambil bagian sisi luar ini, setebal mana kita akan membuat jeruji ini. Seperti di pasaran, kebanyakan jeruji adalah ukuran dengan diameter 2,5 mm seperti ini. Nah, kemudian ketebalan dari bambu yang kita iris adalah harus di atas 2 mm, sehingga hasilnya nanti akan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian pemakaian pisau serut ini adalah untuk pembuatan jeruji 2,5 mm. Sebagai catatan, untuk pembuatan ring, pemasangan ring seperti ini adalah di pasaran mata bornya adalah 2,5 mm, sehingga jeruji yang kita buat harus di bawah 2,5 mm karena akan memudahkan saat pemasangan kepada ring ini. Maka dari itu, maka dipilihlah pisau serut ini dengan diameter di bawah 2,5 mm. Seperti ini adalah diameter 2,3 mm. Nah, langkah selanjutnya adalah kemudian iris kembali bagian bambu ini menjadi kecil-kecil sehingga seperti demikian. Nah, penampang luar seperti ini harus sedikit di atas diameter pisau serut ini. Langkah selanjutnya, ambil beberapa bambu ini, kemudian kita lancipkan bagian ujungnya sekitar 2 cm dengan tujuan untuk memasukkan ke lubang pisau serutan seperti ini. Dia akan masuk seperti ini. Usahakan dia masuk
sebanyak 1-2 cm untuk memudahkan kepada. Setelah bambu tadi dilancipkan seperti ini, selanjutnya sekarang adalah tahap kepada penyerutan atau proses untuk menarik bambu ini menggunakan alat pisau serut. Namun terlebih dahulu kita siapkan dulu tatakan jig atau dice seperti ini. Bikin kayu letter T, kemudian cari tempat tahanan 2 buah tihang ini sebagai penyangga atau penahan saat kita menarik seperti ini. Kemudian kayu ini diberi lubang digergaji sedalam 0,5 cm untuk sebagai tempat pisau serut ini, dan kita letakkan seperti ini. Tekan sedikit memakai tang kombinasi, kemudian pasang kuda-kuda seperti ini. Lalu bambu yang keluar sepanjang 2 cm tadi ditarik 1 kali hentakan memakai tang kombinasi seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jangan melakukan penarik dalam 2 tahap seperti ini. Diam seperti ini, nanti hasilnya akan benjol seperti ini, dan ini adalah tidak bagus. Sekali lagi, tarik dalam 1 hentakan, tangan diusahakan bergerak lurus seperti ini, maka hasilnya adalah jeruji yang dengan diameter bulat seperti ini. Hasilnya yang bagus. Kita ulangi sekali lagi. Ambil 4 buah bambu, karena lubang pisau serut ini hanya 4, masukkan bambu tadi dalam pisau serutan ini. Selanjutnya letakkan serutan di dice kayu ini, kuatkan sekali tekan dengan tang kombinasi, kemudian tarik sekali hentak. 1, 2. Proses terakhir dari pembuatan jeruji ini adalah menghilangkan bulu-bulu yang terdapat di dalam bambu ini seperti ini. Ini masih terdapat bulu-bulu. Kita harus bersihkan dengan cara memanfaatkan ban bekas motor ini. Potong dan sisakan ujung jeruji, jangan sampai masuk, sekitar 75% atau 3/4-nya harus masuk ke dalam ban ini, jangan seluruhnya, untuk mempermudah pekerjaan kita. Setelah masuk, jangan sampai terlalu padat, kasih ruang sehingga mudah bergerak. Pada prinsipnya, pergesekan antara bambu ini menyebabkan bulu-bulu bersih. Pilih permukaan lantai yang kasar, jangan yang halus. Lakukan gerakan menggunakan kaki seperti ini, sehingga antar bambu terjadi pergesekan, sehingga bulu-bulu yang menempel pada bambu-bambu tersebut menjadi terlepas dan jeruji kita menjadi halus. Inilah bulu-bulu yang berhasil kita buang seperti ini, sehingga jeruji kita nampak mengkilat dan tidak ada lagi bulu-bulu yang menempel pada jeruji bambu ini. Lakukan pada ujung yang satunya lagi. Lakukan 2 atau 3 kali sampai benar-benar bulu-bulu pada jeruji ini tidak ada lagi. Inilah sekarang hasil akhir, nampak jelas sekali perbedaannya. Inilah jeruji yang sudah siap pakai, dan selanjutnya kita kemas dalam satuan 100 pieces seperti ini.